Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai lapisan-lapisan bumi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neng Rahmawati, kelas 10-2. Nah, bumi yang kita tinggali selama ini ternyata punya lapisan yang tersusun loh. Ternyata, lapisan bumi terbagi ke dalam dua kategori, yaitu berdasarkan struktur fisik dan susunan kimia. Namun saya di sini hanya akan menjelaskan lapisan bumi yang berdasarkan struktur fisik, termasuk dengan poin kedua, yaitu tentang jenis batuan pembentuk kulit bumi, serta poin ketiga, yaitu tentang siklus batuan. Oke guys, jadi sebelum ke poin yang pertama, saya punya alat peraga yaitu telur untuk menjelaskan 4 lapisan bumi tersebut. Jadi seperti ini. Jadi di poin yang pertama ini ada 4 lapisan bumi berdasarkan struktur fisik. 1. Kerak bumi. 2. Mantel bumi. 3. Inti bumi luar. 4. Inti bumi dalam. Jadi kerak bumi ini adalah lapisan terluar bumi yang merupakan tempat berlangsungnya seluruh kehidupan termasuk manusia. Lapisan terluar bumi terbagi menjadi 2 kategori, yakni kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusunan kerak samudra adalah batuan basal, sedangkan batuan penyusun kerak benua adalah granit yang mana tidak sepadat batuan basal. Lapisan kedua ada selimut bumi atau disebut juga mantel bumi, adalah lapisan bumi yang berada di tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi mempunyai ketebalan sekitar 2900 km dengan suhu mencapai 3700 derajat Celcius. Mantel bumi ini mempunyai 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mantel dalam mesosfer. Litosfer merupakan bagian atas dari mantel bumi, bersuhu dingin dan memiliki bentuk lempengan kaku. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 50-100 km. Sementara astenosfer merupakan bagian tengah dari mantel bumi, berwujud kental yang terdiri dari silikon, magnesium di bagian atas, lapisan magma di bagian tengah, dan bebatuan solid di bagian bawah. Lapisan ini memiliki ketebalan 100-400 km. Lalu, lapisan paling bawah kerak bumi adalah mesosfer, yang berwujud padat, yang kaya akan silisium dan magnesium. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2400 sampai 2750 km. Lapisan yang ketiga ada inti bumi luar. Bagian lapisan bumi yang paling dalam ini disebut sebagai inti bumi. Inti bumi bagian luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada dalam ketebalan 2800 sampai 5100 km serta suhunya mencapai 3700 derajat Celcius. Lapisan terakhir yaitu yang keempat, inti bumi dalam. Bagian inti bumi dalam ini memiliki bentuk seperti bola metal dalam radius mencapai 1220 km atau sekitar 3/4 bulan. Bagian ini terletak di kedalaman 3000 sampai 5000 km dengan suhu mencapai 4300 sampai 5500 derajat Celcius, hampir menyerupai panas suhu permukaan matahari. Oke, next, di poin yang kedua ini kita akan membahas jenis batuan pembentuk kulit bumi. Jenis batuan pembentuk kulit bumi itu ada 3. 1. Batuan beku. 2. Batuan sedimen. 3. Batuan metamorf. Nah, yang pertama, batuan beku. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Dan ini ada beberapa contoh batuan beku.
dasit, andesit, diorit, basal, gabbro, peridotit, dan granit. Kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Yang lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras. Kemudian terbentuklah menjadi batuan. Nama batuannya adalah sedimen. Dan ini adalah contoh batuan sedimen. Yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain yaitu suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, penambahan bahan lain. Ini adalah contoh batuan metamorf. Nah, itu saja dari poin yang kedua. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Jadi, di poin ketiga ini ada siklus batuan. Tahapan ini atau siklus batuan ini dimulai dengan magma. Magma yang berada di bawah permukaan bumi, ketika lempeng litosfer turun ke kerak bumi di zona subduksi, lempeng tersebut akan mengalami peleburan akibat panas bumi. Kerak yang melebur akan membentuk zat cair yang panas dan dikenal sebagai magma. Magma kemudian akan keluar dari tempatnya melalui retakan lempeng atau gunung berapi. Magma yang keluar ke permukaan bumi akan mengalami pendinginan. Magma yang dingin kemudian akan mengeras dan membentuk batuan beku. Batuan beku akan mengalami pelapukan dan erosi akan memecah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Selain oleh tenaga ekosgen bumi tersebut, pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Sedimen tersebut kemudian akan dibawa oleh tenaga ekosgen bumi lainnya dan terkumpul di cekungan permukaan bumi. Sedimen yang terkumpul kemudian mengendap dan perlahan mengeras, membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen ini kemudian mengalami proses pelapukan sekali lagi, entah karena erosi atau aktivitas organisme hidup. Bagian sedimen kemudian membentuk batuan jenis lain, juga membentuk batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah batuan yang telah berubah bentuk karena proses panas atau tekanan yang sangat besar. Batuan metamorf ini kemudian terdorong jauh ke dalam permukaan bumi. Nah, hal tersebut membuatnya memasuki zona subduksi dan terkena panas bumi yang membuatnya mencair kembali menjadi magma. Sehingga siklus batuan ini terulang kembali.